Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya mau membahas satu saham di mana laba di Q2 tahun 2025-nya mengalami kenaikan dibandingkan Q2 tahun 2024. Padahal sebelumnya di Q1 labanya mengalami penurunan dibandingkan Q1 tahun 2024. Dan apakah hal ini merupakan hal yang menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Silakan kamu nonton video ini hingga selesai. Jika kamu lihat untuk data dalam jangka panjangnya, kamu akan temukan informasi bahwa kinerja perusahaan sebenarnya dari tahun 2016 sudah mengalami angka yang cukup signifikan. Karena pada Q1 dan Q2-nya sempat mencetak angka sekitar 800 sampai 900 miliar rupiah. Dan kinerja di Q1 dan Q2 tahun 2025 ini bisa dikatakan angkanya tidak terlalu berbeda signifikan. Nah, untuk rasio profitabilitas, gross profit margin-nya 66% dengan net profit margin 15%. Untuk net income-nya, quarter year-on-year growth 40,6%. Dari aspek dividen memang tidak terlalu menarik dengan yield yang biasa-biasa saja. Sebagai informasi, harga saham tertinggi yang pernah dicapai oleh saham ini sekitar Rp10.000. Dan saat video ini dibuat, lebih mengarah kepada harga terendah yang pernah mereka capai meskipun belum menyentuh angka terendah yaitu 1.620. Mari kita lihat dari sisi PBV. PBV saham ini di angka 0,47 kali yang artinya diperdagangkan setengah dari harga modal. Dengan modal di angka 5.310, mari coba kita hitung di sini. 5.310 jika kita bagi 2 di angka 2.655, yang mana harga saham saat video ini dibuat lebih rendah dari 2.655 karena PBV-nya hanya 0,47 kali. Mari kita lihat untuk informasi lebih detail lagi. Nah, dari data ini kamu tentu tahu bahwa saham ini diperdagangkan pada angka 2.490. Kamu mungkin sudah bisa menebak nama saham yang saya maksudkan. PBV-nya hanya 0,47 kali dengan rata-rata PBV 0,90 kali. PBV yang pernah dicapainya pernah menyentuh angka di atas 1,5 kali, tapi pernah juga di bawah 0,90 kali. Kita lihat dari aspek dividen. Meskipun saham ini dividen yield-nya tidak terlalu menarik, tapi dari sisi konsistensi mereka cukup konsisten membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir. Untuk informasinya bisa kamu lihat di sini. Tapi sayangnya, dividen per share di tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Nah, saham yang kita bahas adalah saham BDMN dengan harga saham 2.490 saat video ini dibuat. Dan selama tahun 2025 masih turun 1,97%. Dalam 5 tahun masih turun 4,9%. Tapi jika dihitung dari angka all time high-nya, kamu akan temukan informasi bahwa saham ini sudah turun cukup signifikan. Mari coba kita hitung di sini. Harga sebelumnya yaitu Rp10.000 dan harga saat video ini dibuat di angka 2.490. Penurunannya sekitar 75%. Nah, kemudian mari kita bahas terkait laporan keuangannya per tanggal 30 Juni tahun 2025 yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama kita lihat dulu saldo kasnya yang mengalami sedikit kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Mari coba kita input dulu untuk data dan informasinya agar supaya kita mengetahui dari sisi persentasenya. Saldo kas naik sekitar 4,02%. Berhubung BDMN ini merupakan saham perbankan, jadi kita perlu lihat untuk penyaluran kreditnya. Berapa besar penyaluran kredit yang diberikan oleh perusahaan ini. Nah, dari data ini kamu bisa lihat pinjaman yang diberikan. Untuk pinjaman kepada pihak ketiga mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Mari coba kita hitung berapa persen kenaikannya. Untuk pinjaman yang diberikan dalam hal ini adalah kredit netonya, naik sekitar 4,48%. Selain itu ada juga pemberian dari piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan. Kamu tentu tahu kenapa kedua pos ini muncul di laporan keuangan BDMN, berhubungan dengan anak usaha di sektor pembiayaan. Nah, selanjutnya kita lihat dari jumlah asetnya. Jumlah aset perusahaan ini masih mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Mari coba kita hitung berapa besar persentase kenaikannya. Total asetnya naik sekitar 3,8%. Oke, kemudian kita bahas dari sisi liabilitasnya. Liabilitas simpanan nasabah untuk pihak ketiga. Kita coba hitung berapa besar kenaikannya. Oke, kita input dulu datanya. DPK perusahaan dalam hal ini yaitu simpanan nasabah pihak ketiga. Terjadi kenaikan sekitar 4,5%. Bagaimana dari sisi ekuitasnya? Kita lihat untuk jumlah ekuitas perusahaan. Ekuitas perusahaan mengalami kenaikan juga dibandingkan periode sebelumnya. Mari coba kita hitung berapa besar kenaikannya.
ekuitas. Ekuitas naik 1,64%. Oh ya, kita belum menghitung dari sisi total liabilitas perusahaan. Mari coba kita hitung agar supaya kita bisa memperoleh informasi yang lebih menyeluruh antara aset, liabilitas, dan ekuitas. Ini liabilitas. Nah, liabilitasnya naik 4,4%, ekuitasnya naik 1,6%, dan asetnya naik 3,8%. Dari data ini, kamu tentu tahu mana komponen yang mengalami kenaikan paling signifikan. Oke, sekarang mari kita bahas dari sisi laba ruginya. Pertama kita lihat dulu dari pendapatan bunga neto. Sayangnya, sampai dengan Q2 tahun 2025, pendapatan bunga neto mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Pendapatan bunga neto. Ini termasuk untuk pendapatan bunga dan beban bunganya. Nah, bisa kamu lihat di sini terjadi penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Alasannya sederhana, sebenarnya pendapatan bunga masih naik, tapi beban bunganya juga naik lebih signifikan. Mari coba kita lihat secara detail lagi. Pendapatan bunga. Pertama kita input dulu data saat ini, kemudian kita bandingkan dengan data periode sebelumnya. Setelah itu kita hitung dari sisi beban bunganya. Kamu akan temukan informasi bahwa secara nominal, meskipun mengalami kenaikan, tapi kenaikan beban bunga jauh lebih besar, sehingga menyebabkan pendapatan bunga neto mengalami penurunan. Nah, dari data ini kamu bisa lihat, katakanlah kita hanya menganggap dari sisi persentase. Pendapatan bunga naik, tapi hanya 3,5. Beban bunganya juga naik, tapi mencapai 14,18%. Hal itulah yang menyebabkan kenapa pendapatan bunga neto mengalami penurunan. Meskipun pendapatan bunganya naik, tapi kenaikan beban bunga jauh lebih signifikan. Bagaimana dari aspek pendapatan operasional lainnya? Pendapatan operasional lainnya masih mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Mari coba kita hitung untuk persentase kenaikannya berapa persen. Masih naik 2,14% untuk pendapatan operasional lainnya. Nah, sekarang mari coba kita lihat dari sisi beban operasional. Beban operasional juga mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Jika kamu lihat datanya di sini, dari yang awalnya 8,06 triliun menjadi 7,8 triliun rupiah pada 30 Juni tahun 2025. Nah, ini merupakan hal yang cukup menarik. Pendapatan operasional lainnya naik, tapi beban operasional lainnya malah mengalami penurunan. Apakah dampaknya terhadap laba periode berjalan? Mari coba kita lihat di sini. Laba periode berjalan yang dicapai oleh perusahaan ini. Nah, menariknya, laba periode berjalan mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Untuk sisi laba yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk dari 1,4 menjadi 1,6, naik sekitar 12,27%. Pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal jika kamu lihat, pendapatan bunga neto mengalami penurunan sekitar 1,01%. Mari coba kita lihat beberapa informasi lainnya. Ternyata dari data ini kamu bisa lihat bahwa ada beberapa komponen yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Seperti contohnya, jika kamu lihat sini adanya penurunan dari beban operasional lainnya, ada kenaikan dari pendapatan operasional lainnya, ada juga dari beberapa pos yang lain yang bisa kita lihat di sini untuk detailnya. Seperti contohnya, penurunan kerugian penurunan nilai pada aset keuangan neto, yang mana angkanya mengalami penurunan sehingga berdampak kepada beban operasional lainnya yang mengalami penurunan secara keseluruhan. Nah, untuk beberapa komponen ini bisa menjadi pertimbangan kenapa laba perusahaan bisa naik. Padahal memang untuk sisi pendapatan bunganya memang mengalami kenaikan, tapi dari sisi beban bunga naik lebih signifikan sehingga pendapatan bunga neto malah mengalami penurunan. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana menurut kamu? Apakah BDMN ini merupakan saham yang menarik meskipun dengan PBV yang sangat rendah dengan kondisi keuangan seperti ini? Silakan kamu pertimbangkan. Ingat, pembahasan video ini merupakan informasi umum yang bisa diakses dari berbagai sumber dan bukan rekomendasi beli atau jual saham. Saya tidak mengatakan saham yang dibahas bagus atau jelek, karena hal itu harus kamu tentukan sendiri. Dan mohon cek lagi data yang ditampilkan, karena bisa saja ada salah input atau salah hitung. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living.
ketiga strategi nabung saham, keempat the stock market, dan yang kelima cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.